selamat datang di Marketing Talks. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih di meja ini di depan gue sebenarnya lagi ada sepatu apa sih? Gue ambil satu ya. Yap, betul. Gue lagi megang sebuah produk dari salah satu brand sepatu lokal yang kayaknya sih ya sekarang tuh emang lagi ngehits banget nih di kalangan pelari ataupun sneaker enthusiast. And it's the one and only Orthoseit. Sports brand satu ini emang bukan pemain pertama di industri olahraga. Tapi kehadiran mereka sama sekali nggak ikut-ikutan cara lama. Yap, persis kayak arti kata Orthus dalam bahasa Latin, yakni sunrise atau new hope, brand dengan logo bulat bersirip ikan hiu ini bisa dibilang berhasil banget sih dalam ngebawa sejumlah kebaruan di ranah lokal sports. Mulai dari gaya marketingnya sampai produk-produknya. Ya bener, itu bener. Gua emang bukan yang pertama, cuman dengan gaya marketingnya, gaya desainnya, mungkin gue yang pertama kali ya. Menurut gue sih, Orthos menginspirasi banyak brand untuk memulai. Berarti gini, kalau marketing itu pasukannya, produk itu senjatanya. Lu punya senjata bagus, pasukannya bodok juga, kalah juga. Lu kalau lawan brand internasional nggak bisa pakai cerita. Dukunglah produk Indonesia, bla bla bla. Tapi kalau produknya nggak bisa fighting sama aja gitu. Gue nggak mau tuh jual sepatu murah 300 di bawah GoPay, nggak mau lah gue. Cuman jual cerita. Sepatu ini dibuat oleh orang Indonesia asli, bla 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 bla. At some point lu bisa terbeli dengan itu. Tapi lu nggak bakal lama. Sebentar. Ini kayaknya gue belum kenalin ya siapa yang ngomong. Oke lah, let me introduce you to Yuda Amardika, Brand Manager Orthoseit. Nah, di video kali ini, Mas Yuda bakal ngebahas A to Z soal branding, marketing, sampai ke urusan produknya Orthoseit juga. So, if you want to know more, just keep on watching. Enjoy! Yes, enough dulu soal intronya. Karena seperti yang kalian udah tahu, hari ini gue udah duduk bareng sama orang yang ada di balik perjalanan Orthoseit selama kurang lebih 6 tahun. Mas Yuda Amardika, Brand Manager dari Orthoseit. Hai Mas Yuda, Halo. Apa kabar? Baik. Gimana? Thank you dulu nih, kita biasanya salaman dulu. Oh gitu? Thank you udah mau main ke kantornya Thank you marketing. juga udah diundang sini. Udah mau ngobrol sama marketing. Yap. Dan semoga siap ya buat saya tanya-tanya. Nih mungkin daripada berlama-lama nih, Ya. Gue pengen kepoin langsung mungkin sedikit dari early life, dari kuliah maybe. Gua? Iya Oh, dong. oke. Boleh ceritain dulu nggak sih? Oh. Dulu tuh sebenarnya Mas Yuda ini kuliahnya apa, ketertarikannya apa, dan mungkin nih gue jadi bisa nangkep gitu. Sebenarnya awal mula kecintaan lo terhadap bidang karir ini, or maybe industri ini sebenarnya dari mana sih? Gitu. Aduh. Dari kuliah aja kali ya. Gue kuliah di jurusan Public Relations di Universitas Mercu Buana. Di PR itu kan lu dapat ilmu marketing communication juga, dapat ilmu public speaking juga, dapat lumayan lengkap lah menurut gue. Kebetulan waktu itu gue menerima beasiswa dari jalur olahraga. Wih. Jadi antara marketing kuliahnya dan cara masuknya tuh nyambung nih. Ada olahraganya, ada marketingnya. Gitu, jadi ya situ dari jalur olahraga, dari jalur basketball, habis itu kerja juga nggak langsung di industri persepatuan. Itu airlines industri waktu itu, jadi kurang nyambung tuh. Tapi di situ belajar gini, di airlines itu kan ada dua hal yang paling sensitif di dunia, waktu dan uang. Lu nggak boleh salah info waktu, nggak boleh salah info harga. So it's make you tajam lah ya untuk hal-hal yang sensitif gitu. Jadi itu dilatih dari situ. Terus ya udah dari situ baca lamaran. Wih, bidang olahraga nih gitu kan. Kayak ada suatu passion yang belum gua dapat nih kerjaan. Ya udah kita coba apply. Then I love it. Gitu. Mas masuk dong soal first career. Tapi tadi kan udah airlines. Yep. Nah, mungkin di company yang olahraganya. Iya. Waktu itu sebenarnya role lu apa? Terus yang ini lu memang kerjain apa? ini benar-benar krusial, bukan krusial ya, sangat-sangat berharga banget ya pengalaman kerja di perusahaan itu. Waktu itu gua ditunjuk untuk menjalankan event activation gitu. Itu kan Instagram, Twitter itu belum jalan ya. Ya dulu benar-benar harus grassroots. Nah, di situ gue menjalankan event, terus juga banyak insight-insight yang gue dapat dari lapangan yang bisa gue sampaikan ke dalam. Jadi gue event dan gue pembawa informasi nih. Di lapangan tuh lagi suka ini loh, trennya ini loh. Jadi ya dari situ juga pengalaman gue bahwa membuat pengalaman di lapangan, yang insight yang gue bawa itu membuat brand itu menjadi relevan dengan kondisi saat itu.
Jadi gue bikin event, bikin activation, waktu itu bikin coaching clinic futsal, bikin turnamen badminton, terus bagaimana cara masuk ke komunitas, gimana cara lu masuk ke atlet, gimana how to kenal atlet, gimana manage atlet. Udah kayak gitu dulu, udah dari situ. Bener-bener dari grassroots banget gue, bener-bener ke lapangan gitu, kenalin, bawa barang gitu. Tapi sempat terlibat sampai ke development produk juga, Mas? Kan kalau di awal event tuh. Terlibat pada saat gini, ada masukan dari atlet. Oh. Mas, sepatunya gue yang ini agak keras nih. Gue butuh kayak gini. Karena gue nggak tahu kan gimana cara menciptakan produk yang maunya atlet kayak gimana. Nah, gue bawa informasi ini ke tim development. Ini loh Pak, masukan dari atlet A, dia maunya seperti ini. Akhirnya ya banyak ngobrol, sedikit banyak tahu lah gitu. Jadi komplit tahu juga gitu. Oke, Mas, sebelum masuk ke Artus 8 kali ya, kan nanti gue pengen kepo-kepo nih, bangunnya gimana dan lain sebagainya. Tapi sebelum masuk ke situ penasaran, selama lu berkarir ini di company yang itu, gitu, itu udah ada pernah kepikiran gak sih kayak one day gue gak akan pindah ke company lain, but maybe I will develop my own products or own brands. Gini ya, gue kepikiran ya kayak gitu. Cuman gue tahu limit gue. Gitu, gini, antara wirausahawan sama nggak tahu ya, gue punya keyakinan kayak gue bukan wirausahawan deh, tapi gue bisa ngebantu orang untuk bikin produk ini lebih bagus, bikin brand bagus. Tapi gue lihat kesempatannya pada saat itu, brand yang gue bikin itu one and only and the strongest brand, lokal brand pada saat itu, nggak ada lawan. Jadi pada saat itu di kantor itu di brand Specs, sebut aja nggak apa-apa. Specs pada saat itu kuat banget memang, sangat kuat ya. Sampai sekarang juga masih kuat, terus terang. Too strong pada saat itu, nggak ada lawan. Cuman ya, gue melihat suatu kesempatan sebenarnya sih untuk ada brand baru, supaya orang market nggak jenuh nih sama brand yang ada gitu. Tinggal kesempatannya bisa dimanfaatin ya. Ternyata gue yang manfaatin, gitu ya. Waktu itu tapi gue worry juga nih, lama-lama gue takut juga nih Specs sampai kalau ada apa-apa gitu kan. Karena gini, gue satu hal yang gue percaya bahwa brand lama ini terlalu lama sendiri gitu. Jadi orang bosan kalau ada brand baru yang membuat marketing yang kuat. Waktu itu gue belum punya peran banyak untuk memikirkan strategi marketing. If my strategi diaplikasikan di brand lain, ini bisa jadi kompetitor yang cukup compete lah dengan Specs gitu. Ya ternyata gue yang di situ. Ya udah, ya gitulah. Masuk ke situ kali ya, Mas. Kayak ini kan titik kepikirannya, ternyata celah itu gue yang manfaatin nih. Tapi kayak masa-masa transisi itu boleh diceritain gak sih? Kayak I mean, kapan persisnya lo dan teman-teman ini yang 7 orang berpikir untuk kayaknya this was the time? Ya sebenarnya ada kesempatan sih waktu itu. Sebenarnya kita ada beberapa orang yang memang pindah ke sana. Actually yang kasih gua push dorongan lah untuk semangat untuk membuat baru itu ada CEO kita Pak Arif. Dia ya our leader lah di kantor saat ini. Dia yang punya ide, dia yang punya grand design untuk company seperti apa. Nah, gue nggak punya kapasitas seperti itu. Tapi gue kebayang cara jalaninnya. Syarat gue cuma satu waktu itu. Kalau gue diajak, semua keputusan marketing ada di tangan gue ya. Gitu, iya. Jadi balik, tapi lo yang tanggung jawab ya. Ya tapi nggak apa-apa, maksud gue. Nah, selama ini kan gue kalau waktu di sebelumnya kan, ya gue nggak bisa ngambil keputusan untuk gue mau ngapain tuh, gue bukan tahapnya waktu itu. Tapi Pak Dior, terus gue di tahap gue boleh memikirkan strategi gue mau ngapain, gue mau bikin apa, siapa yang mau gue kontrak, mau gue apain, mau bikin video gimana, nah itu serah gue, tanggung jawab gue juga gitu. Jadi itu yang paling menarik saat itu, gue dikasih ruang untuk bermain. Anyway, ceritain mungkin langsung masuk ke Artus 8-nya. Ceritain kayak, itu apa aja sih yang waktu itu pertama kali disiapkan? Mungkin bisa dikaitkan juga sama konsep 4B, kayak apakah lu langsung memikirkan semuanya nih, kita produknya apa aja, ntar dipasarinnya di mana, lain-lain. Nah, apa aja yang di-prepare sebenarnya pada saat itu? Kita tuh karena cuma berdelapan ya, jadi udah kayak nggak ada bagian finance, nggak ada begitu. Jadi kita mungkin basicnya dulu nih. Yang pasti produknya mau dijual. Kita mau range harga berapa yang dijual.
gitu. Kita akhirnya bikin beberapa range. Lalu setelah range harga menentukan price point. Setelah itu kita nyari desainer. Desainer juga waktu itu kita lepasan. Karena yang 8 orang ini nggak ada yang bisa ngedesain atau? Nggak ada. Konsep semua ya? Konsep semua gitu. Ya mereka gambar, nanti kita yang ngerapihin gitu. Dari situ setelah produk, pabrik juga ke pabrik dengan material, ketemu supplier. Nah itu juga kuncinya karena tadi reputasi yang kita bentuk dulu itu bagus. Jadi beberapa supplier kita gampang dapat. Oh kalau Pak Arif yang punya perusahaan atau ada Mas Yuda atau ada Pak Teguh, ada Bu Tessa itu orang lebih percaya gitu. Lebih pernah kerja bareng gitu loh. Jadi supplier juga banyak thank you juga kepada para supplier yang memberi kita kemudahan di awal-awal. Terus ya menentukan material, desain, harga. Kalau untuk dijual di mana kita udah tahu. Semua toko-toko nasional udah nungguin kita. Ini Mas Yuda mau bikin produk apa nih? Udah tunggu aja deh gitu. Kayak batin gue. Kayak gitu. Pokoknya kayak gitu. Udah nunggu. Udah kita mau habis itu prepare mau launching produk gitu. Pada saat itu 7 bulan, 8 bulan persiapan untuk sampai produk itu ada. Anyway Mas, tadi menarik deh. Kalau nggak salah lu sempat mention nentuin range harga dulu. Iya. Berarti to be clear nih ya, lu nggak nentuin gue mau produk dengan spesifikasi ini dulu deh, ntar harganya kita kalkulasi HPP-nya gitu. Pada saat itu gini, harga tetap paling sensitif untuk brand lokal pada saat itu, apalagi di sepak bola dan futsal. Harga tetap, lu mau ngomong apapun saat harganya nggak sesuai dengan market pada saat itu, susah jualannya. Akhirnya ya kita brand baru nggak boleh mahal-mahal juga, jadi kita ada sedikit lebih murah dibanding ya produk yang sudah ada pada saat itu. Nggak goyong sampai setengahnya, enggak kok. Kalau jual rugi mau makan apa kita? Jadi kita sedikit lebih murah aja, nggak itu kok. Karena pada intinya ujung-ujungnya setelah produk bagus, harga bagus, brandnya juga kan kita ngejahitnya bagus. Ya dari price point itu, karena penting banget, price point penting banget. Tapi lo nggak takut mengorbankan, aduh kalau kita maksain di harga segini ntar ada quality yang enggak sih, kebetulan ada pabrik kita kebetulan di Surabaya. Mungkin production cost-nya mungkin lebih murah kali ya, gitu, lebih murah sedikit, nggak banyak kok gitu. Terus masuk soal ranah lo kali ya, kan tadi kan lo bilang oke, everything about marketing gue yang mikirin. Nah terus jadi ranah yang lo pikirin pas awal-awal itu selama 8 bulan itu lebih ke mana Mas? Sosmed? Gue banyak di marketing, sama di produk. Marketing dan produk. Jadi tadi gue bilang kan, gue banyak ke lapangan. Jadi gue tahu produk yang lagi disuka yang mana. Lalu risetnya ya? Oh iya, betul. Karena semua tuh didapat di lapangan, bukan di ruangan. Itu mungkin yang ngebentuk gue saat ini karena gue banyak terjun di lapangan tadinya gitu. Jadi gue, lu sukanya ini, yang Indonesia tuh tanahnya keras. Kita bisa bikin keren-kerenan. Tapi yang dipakai di lapangan tanah keras, tanah batu-batu. Kalau dengan spesifikasi yang tanah Eropa yang nggak cocok gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu. Oke, Mas, biasanya nih kalau gue berandai-andai ya, gue pengen bikin bisnis sih kayaknya selain mikirin produk, gue akan menghabiskan waktu lama buat mikirin nanti konsep Instagramnya kayak gimana ya, nanti tagline-nya gimana ya, gue bikin captionnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya, gitu-gitu itu. Lo sampai segitunya nggak sih atau yang penting kita launching dulu deh? Gitu. Waktu itu kan sama gue berdua sama temen gue, sama Ayu tuh, asisten gue. Dia Instagram dia lebih mikirin nanti ke secara digital juga tuh, mikirin captioningnya segala macam. Kita juga research brand-brand di luar kayak gimana sih gitu. Gue terus terang gue juga bukan copy ya, terinspirasi juga dari brand-brand internasional, tapi brand internasional kayak gini trennya. Gue juga terinspirasi dari situ untuk captioningnya, cara ngambil fotonya, tone warnanya, gaya videonya, campaign yang disampaikan. Nah terus terang gue masih inspired by international brand. Ya karena mereka juga pasti lebih maju juga lah ya gitu. Nah, gue terinspirasi dari situ. Terus captionnya waktu itu bahasa Inggris. Sempat waktu awal-awal itu disangka kita itu bukan brand Indonesia. Captionnya bahasa Inggris, kita cara pengambilan fotonya juga lookbook, estetik gitu. Sobat ini brand mana sih gitu? Ternyata it works. Gitu. Gue seneng terus itu. Terus gue bicara bikin videonya, cara pengambil videonya kayak gitu-gitu juga. Ya gue terlibat juga gitu. Ya gue mikirin di situ juga. Mungkin mikirin ini juga kali ya Mas, masuk ke brand perception gak tuh? Maksudnya kayak, ini istilahnya sosok sophisticated banget ya, tapi kan lu mikirin si Ortus Aid ini nanti bakalan mau dibawa ke arah mana juga dong. Nah termasuk
lu pengen membentuk brand perception tertentu dong, apalagi lu dari PR, kayaknya ngaruh tuh. Ya, betul. Nah, itu tuh waktu itu konsepnya seperti apa dan tercapai nggak? Maksudnya ini sesuai tercapai dengan banget. ekspektasi Ya lu? tercapai sesuai dengan angka yang kita dapat aja, berarti tercapai kan. Oke. Jadi gue pengen gini, harga boleh terjangkau, bukan murah ya, terjangkau. Tapi secara branding lu nggak boleh terlihat seperti, lu tau lah kita gimana ya. Gue cara menjahitnya brand ini tuh gue nggak boleh terlihat murah. Cara fotonya, cara captioningnya, cara bikin videonya nggak boleh terlihat murah. Gitu. Jadi kemasannya harus bagus. Tapi barangnya tetap bagus juga, cuman harganya murah. Gitu. Itu sih gue liatnya. Definisiin dong Mas satu kalimat gitu. Apa? Sebenarnya persepsi yang mau dibentuk, dibangun orang-orang. Affordable and cool. Wih, affordable while staying cool. Yes, Elegan. betul banget. Saya mau di-hire nggak nih? Cocok. Menurut aku sih sosok Mas Yuda itu sosok yang leader yang sangat baik. Terutama Mas Yuda tuh punya beberapa sifat yang oke banget sebagai leader. Salah satunya adalah Mas Yuda tuh orangnya cukup spontan dan satset. Jadi ada beberapa case misalnya kita tuh butuh mengambil keputusan cepat atau misalnya kita udah ngeplan suatu strategi dan ternyata besoknya pas mau eksekusi tuh nggak bisa. Nah berarti kita harus ganti strateginya. Nah dan itu biasanya aku minta pendapatnya ke Mas Yuda. Ini gimana ya Mas buat case ini? Nah itu biasanya lumayan cepet keputusan dari Mas Yudanya. Contohnya misalnya tiba-tiba dia mau ada photoshoot besok ke Bandung. Nah dan ternyata sih emang kadang case-nya itu emang si atletnya ini baru bisa di hari itu. Nah jadi biasanya, ayo tim siapin nih keperluan buat syuting besok gitu sih kayaknya. Mas, mungkin ini karena di sini udah ada produk-produknya orang saya, gue mau jelasin sedikit barangkali ada yang kayak apa? Ini kebetulan yang gua bawa sih yang cukup legendaris. Okay. Jadi pelujung sini ini sepatu bola, ini Meister, ini semua dari full kulit kanguru nih. Jadi sepatu bola paling nyaman itu dari kulit kanguru. Karena dia lebih lembut, nyaman, juga kuat dan ringan. Terus futsal dulu deh. Ini futsal, ini punya teknologi 2 nih. Ini pylonnya 2 beda, yang satu keras, yang satu lembut. Ini brand Indonesia juga pertama sepatu futsal yang memiliki 2 cushion berbeda. Jadi sepatu ini tuh lembut, bukan lembut, maksudnya empuk gitu ya, tapi juga stabil. Nah ini trail run kita pakai outsole dari Vibram. Nah Vibram ini supplier outsole outdoor ternama dunia. Jadi di Indonesia itu yang pakai outsole Vibram itu cuma 5 brand kalau nggak salah. Tapi yang benar-benar yang untuk performance, yang benar-benar pro ini. PON kemarin dicoba sama atlet DKI Ultra Trail 100 kilo kalau nggak salah, podium 1 pakai ini. Iya, jadi bukan gimmick, jadi bukan hanya gimmick, tapi emang performnya itu juga yang mau gua kejar tuh untuk saat ini. Jadi lu nggak bisa jual brand dengan gimmick, karena netizen kita pinter-pinter. Kalau jual gimmick entah jadi backfire, aduh repot urusan. Ini seri Hyperblast, ini yang paling bilang sepatu gaib saat ini bilangnya. Karena susah didapat. Ini seri Marvel. Nah, tahun ini kita 2 tahun kita kerjasama dengan Marvel. Jadi keluarin beberapa sepatu dengan tema Avengers. Ini seri Hyperblast, ini cocok untuk recovery run. Nah, ini paling viral. Ini sepatu super shoes Indonesia pertama. Ini Solar. Ini di-develop sama Mas Andi Wibowo, triatlet Indonesia. Ini size 42, beratnya hanya 196 gram. Jadi salah satu ringan di dunia juga gitu, di dunia ya. Dia dan termurah juga. Ini juga satu-satunya sepatu Indonesia yang sudah terdaftar di World Athletic Federation. Jadi kalau atlet Indonesia menang di laga internasional, dia sepatunya pakai ini halal, legit. Kita dapati sepatunya memang sudah terregister gitu, sudah spesifikasi sudah terregister. Mas, kepo deh, ini yang tadi sama Marvel. Yap. Tapi kalau sebagai orang awam ngelihat ini, selain melihat ininya barangkali ya, mungkin nggak langsung tahu. Betul. Jadi challenge-nya gini, gue nggak mau desainnya terlalu childish. Jadi gue mau bikin tuh emang yang 50-50 gitu loh, Cak. Jadi gue nggak mau terlihat yang rame atau gimana gitu. Jadi kita gimana caranya membuat dengan edisi Marvel, tapi adult gitu loh.
Beda kan gue kalau beli yang tempat makan anak gue tuh yang Spider-Man atau apa Bukanya gitu di rame. sini. Ya iya makanya dikit aja jam banyak. Mungkin berarti dari segi warna ya? Segi warna juga gitu. Kalau buat anak-anak ntar gue pasangin lampu-lampu kan buat anak-anak gitu. Dan ini sepatu performance ya, dalam arti Iya, memang betul, bisa betul. dipakai untuk race, bisa dipakai emang untuk professional runners emang bisa gitu. Oke. Mas, karena ngomongin kolaborasi ini jadi sesuatu yang menarik buat gue ya. Cerita dong kayak prosesnya gimana sih waktu itu, terus yang approach siapa, terus bagi tugasnya kali ya sama Memang nggak mudah sih untuk izinnya. Kita apply juga ke mereka Oh, iya. gitu. Dan persyaratan agak sulit karena dia harus cek ke pabriknya memenuhi standar atau enggak. di auditnya Oh sampai iya, datang oh iya ya? dong. Auditnya tuh, pokoknya. Audit ya satu yang paling sulit adalah auditnya. Sesi audit itu susah banget. Itu takes time buat 2-3 bulan dan lebih lah untuk mengaudit pabrik kita, material kita gitu-gitu. Dan akhirnya kita lolos verifikasi dan kita bisa produksi gitu. Ya susahnya adalah gini. Kita punya ide, mereka punya ide. Mereka punya desain, kita punya desain. Jadi menggabungkannya gitu loh. Ego masing-masing. Kalau dari mereka kadang-kadang kalau dari kolaborator maunya semua artnya dia nempel. Tapi dari sisi kita kan kita di sisi sales, gimana caranya ini terjual. Nah gue tengah-tengah tuh. Kadang-kadang gimana sales gua nggak ngambek, gimana kolaborator gua nggak ngambek. Jadi aduh gimana nih. Ya jadi itulah. Jadi gue harus menggabungkan maksud kedua ini bahwa ngejelasin bisa aja semua kayak tadi lu bilang Cak, kenapa kok nggak rame mas, nggak ada itunya gitu. Tapi kita nggak bisa maksain yang maunya, kalau maunya sisi Marvel mungkin mau Marvel ya semua logo-logo Marvel masuk nih kelihatan gitu semuanya. Tapi si sales janganlah terlalu rame gitu. Nah, hal kayak gitu sih. Membentuk deal secara desain itu juga lebih susah dibanding deal secara angka. Kalau angka kan tinggal ngomong kan, negosiasi kan. Iya. Tapi kalau desain kan selera. Lu Iya. nyatuin selera orang. Iya. Itu yang paling challenging. Anyway mas, itu kan baru soal kolaborasi ya. Tapi ada strategi lain nggak sih, especially untuk marketing ya? Jadi kita tuh harus bikin produk yang relevan. Brandnya harus tetap relevan dengan kondisi yang sekarang. Kayak gini, kemarin abis pandemik, kan orang pada lari nih. Ya. Kayak main bola begitu kan. Kayaknya sepatu lari bagus nih. Tapi jangan bikin sepatu yang asal-asalan, gue bilang. Bikin yang bagus kalian. Karena orang lari itu marketnya beda nih. Market lari sama market main bola beda. Segmen juga beda, tingkat ekonomi juga beda gitu. Orang-orang lari ini mereka lebih mau membeli barang yang benar-benar bagus, tapi mahal nggak apa-apa, tapi benar-benar worth it to buy gitu. Jadi mereka nggak mikirin harga, yang penting barangnya worth nggak tuh dibeli. Sekarang gue jual sepatu kayak Solar 2 juta. Itu pada awal orang mana ada sih brand lokal 2 juta yang mau beli gitu kan. Tapi selama kita bisa deliver sepatu ini benar-benar bagus, full karbon dengan ringan dan terbukti naik podium atletnya, orang pada beli kok. 15.000 pasang, 2.200.000 laku. Terus sebelumnya yang Supersonic 1 juta, ini 1.200.000. Jadi tadi gue bilang saat ini trennya adalah lu nggak boleh jual gimmick. Gue nggak mau tuh jual sepatu murah 300 di bawah GoPay, nggak mau lah gue. Cuman jual cerita. Sepatu ini dibuat oleh orang Indonesia asli, bla 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 bla. At some point lu bisa terbeli dengan itu. Tapi lu nggak bakal lama. Itu paling setahun gitu. Tapi kalau lu bilangnya performance, lu bilangnya ini sepatu terbukti dan ada buktinya di orang naik podium dengan sepatu lu, itu akan bertahan lama. Itu akan berefek ke brand-brandnya dan lain-lain. Karena kita nggak bohong kan, kita jual bukti nih gitu. Jadi itu sih sekarang trennya tuh lu harus menyampaikan yang benar-benar produk lu berprestasi, memang benar-benar berprestasi gitu. Jangan jual kebanyakan cerita. Cerita boleh, cuman jangan lupa brandnya juga harus diceritain lagi dengan fakta-fakta yang diciptakan oleh sepatu itu sendiri. Itu Luar sih. biasa. Ujung-ujungnya bukti harus bermain. Oh iya benar. Jangan cuma Jangan sekarang deh, jangan deh. Mas masuk ke competition kali ya. Ini gue menduganya jawabannya ujung-ujungnya akan ke produk Iya, lagi, tapi apalagi. kali aja ada sesuatu yang beda. Kemudian lu menghadapi competition, jangankan cuma sama brand lokal yang menurut lo udah lebih kuat sebelumnya, tapi sama luar gitu, sama brand-brand lain yang even setelah 30 tahun, 40 tahun, ya we know lah ya, those brands, itu competitionnya kemudian lu menghadapi itu gimana, lu meyakinkan orang gak usah pakai brand centang itu, tapi pakai ini misalnya. Pertama ya tadi proven, harus ada bukti. Betul.
Itu lo, ya produk terbukti. Nah. Cuman kan bukti itu harus sampaikan ujungnya. Lo harus lebay-lebahin lah kadang-kadang gitu ya. Ya kan kayak gue bilang sepatu super pertama Indonesia. Tapi yang bener satu super shoes pertama Indonesia bener. Gue waktu launching produk itu gue head to headin dengan brand-brand internasional. Gue keluarin semua versus Solar. Menangnya di mana? Ini gue 2 juta. Dan kalau di merek lain harganya 4 juta. Jadi gue kasih gambaran itu loh sekarang. Tadi lu gak bisa kebanyakan cerita, harus beberkan dengan fakta. Lu kalau lawan brand internasional gak bisa pakai cerita. Dukunglah produk Indonesia, bla bla bla. Tapi kalau produknya nggak bisa fighting sama aja gitu. Gitu sih. Pengemasan pesannya kali ya, karena kalau misalnya kita mau ngutamain keunggulan produk, pasti bahasanya teknis banget dong. Tapi kemudian narasinya jadi harus lebih dibangun. Iya makanya gini, ibaratnya gini. Kalau marketing itu pasukannya, produk itu senjatanya. Lu punya senjata bagus, pasukannya bodok juga kalah juga. Makanya gue selalu bilang ke tim produk, gue kenapa sekarang banyak gue touch ke produk, karena tim produk tuh yang nyiptain senjata gue. Kalau gue gak punya senjata ya gue mati juga, bingung ngomongnya gitu. Mas, gue pengen ngebahas ini kali ya, soal 2 istilah yang gue juga baru kenal 2 istilah ini tuh belum lama gitu. Ada yang namanya istilah first mover atau yang ibaratnya pemain lama atau pemain pertama gitu ya, sama late mover. Nah, menurut asumsi gue nih, Ortusnya itu menariknya masuk ke dua-duanya. Kenapa? Karena first mover, dia adalah pemain pertama yang ngehadirin level sepatu kekinian lah. Olahraga kekinian. Tapi at the same time, dia juga late mover, karena bukan pemain pertama di bidang sepatu gitu. Do you agree with this? Benar banget. Bahkan setelah setahun atau 2 tahun setelah Ortus berdiri, itu banyak brand-brand baru bermunculan juga tuh. Gitu ya, menurut gue ya Ortus menginspirasi kali ya, bahwa ada lo kesempatannya gitu untuk menjadi jualan bisnis di sepatu gitu. Ya gue sah-sah aja ya, gimana ya, ya bener itu bener, gue emang bukan yang pertama, cuman dengan gaya marketingnya, gaya desainnya mungkin gue yang pertama kali ya, mungkin bisa juga gue salah ya mungkin itu ya, menurut gue sih Ortus menginspirasi banyak brand untuk memulai. Oke. Mas, kalau suggestion untuk existing brand kali ya, atau para first mover yang kalau menurut gua sih ya, kayaknya makin hari makin susah nih saingan sama brand-brand baru ini. Kayaknya bisa pada sih. jiper nih sama Ortus ini. Ada suggestion gak sih supaya ya lo harusnya gini lah, biar lo gimana? Yang pasti gini, first mover harus bekerja 2 kali lebih capek dibanding late mover yang sekarang udah datang. Kalau lu mau survive dengan anak-anak baru ini, lu harus kayak hukum alam kali ya. Kan lu kan tua nih, lu harus jaga kesehatan, lebih waspada dibanding sama yang muda-muda gitu. Harus lebih waspada, harus lebih gimana. Untuk brand ini sih, brand-brand yang sekarang yang menurut mungkin sebagian udah agak telat atau gimana, ya harus bekerja twice harder. Bahkan lu harus spend lebih gede lagi untuk nge-twist brand image lu menjadi kekinian dan harus tepat. Anyway, Mas mungkin langsung ke ini kali ya, closing statement. Yep. Dari tadi kan udah lumayan banyak nih ya insight-insight kayak gimana caranya ngebangun brand dari nol dan lain sebagainya. Tapi mungkin yang mau gue tanyain lebih ke closing statement, tips-tips umum merangkum hal-hal tadi untuk orang-orang yang kemudian mau bikin bisnis, yang mau bangun brand, tapi mereka bukan yang pertama, alias untuk si late movernya. Untuk yang baru datang nih, dia mau bikin brand segala macam ya. Pelajarin dulu peta persaingan, gitu. Lu bisa temuin spot di situ nggak? Begitu. Pasti ada spot, pasti ada celah. Tapi lo harus nemuin faktor X itu di brand lo itu. Jangan bikin brand yang tiba-tiba mau nyamain aja begini juga gitu. Akhirnya lu nggak menjadi first option, tapi lo harus saat mau masuk nemuin bedanya, nemuin gue kalau masuk bedanya itu gue di apa. Gitu. Ada ciri khas, lo harus nemuin ciri khas lo dulu gitu loh. Brand gue tuh ini loh message yang mau gue deliver, ya kayak ini yang belum pernah di deliver sama brand-brand lain. Scanning market sih, scanning dulu, kumpulin data, semua insight kumpulin, data-data itu bisa lo rangkum sehingga bisa lu sebelum mulai lu punya data dulu. Ya, tadi gue bilang gue punya data dulu, gue punya modal gitu, gue punya rasa yang gue bisa gue tuangkan ke brand gitu. Lu harus punya itu dulu. Jangan ngebawa
hal yang ada yang lagi rame gini jangan sih menurut gue. Gitu. Ya lu harus rangkum dulu, lu riset dulu semuanya, lu rangkum, baru lu tuangin ke brand. Menurut gue sih itu. Oke. Riset dan jangan lupa juga tuh dipikirin ya sebenarnya perception yang mau dibangun apa. Iya gitu, persiapannya apa yang dibangun gitu. Baru mau lihat diri lu tuh apa gitu. Gitu sih. Dan jangan sampai tuh lu nggak mikirin detail-detail kecil ya kayak rate Banyak kok late mover yang baru datang ya sekedar ada gitu, ada banyak juga. Gue bilang jangan sayang aja, sayang uangnya kan gitu. Mas, Ya. walaupun tadi udah closing statement, ini dong coba definisikan perjalanan lu di Ortus 8. Tadi kan udah definisi Ortus 8. Ini definisi perjalanan seorang Mas Yuda di Ortus 8 dalam 3 kata. Apa ya? Jadi seorang bapak kali ya. Punya anak, punya anak. Kayak punya anak. Iya. Oke gitu. guys, I think udah dulu nih ngobrolnya sama Mas Yuda. Tadi kita juga udah dapat banyak banget insight, especially buat bangun brand olahraga. Ya. So jangan takut ya Mas, kalau ada di sini penonton yang mau mulai brandnya sendiri, Oh, mulai bikin brandnya boleh, sendiri, boleh banget. karena itu sangat bisa dilakukan selama kalian ngikutin insight-insight tadi. Terima kasih sudah menonton Marketing Talks kali ini. Thank you juga buat Mas Yuda. Thank you, yang Ca. udah Thank you. datang. Kita ketemu lagi di Marketing Talks berikut ya. Bye-bye.